Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching bersama rekan saya Angga Wijaya dari SMP Negeri Panggul dan Diki Husaini dari SDN 1 Menteng. dan saya sendiri Puput Winari dari SDN 1 Kertosono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Diki? Ibu bagaimana? Alhamdulillah kabar saya hari ini juga baik, Pak Diki. Dengar-dengar Pak Diki akan melakukan coaching, betul? Tentu ya. Oh iya Pak. Nanti ketika Pak Diki melakukan coaching, saya nanti akan sebagai observer dan nanti saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama coaching, dan juga saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga apakah nanti coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching, dan juga nanti bagaimana coaching itu dapat merespon dari pertanyaan Pak Diki selaku coach. Itu Pak Diki. Dan juga ada tambahan lagi Pak Diki, yaitu dalam proses coaching nanti Pak Diki harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Begitu Pak. Selanjutnya sebelum Pak Diki melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan untuk panjenengan. Dalam proses coaching nanti, kompetensi coaching apakah yang akan Bapak kembangkan? Jadi dalam proses coaching ini saya ingin menggunakan indikator untuk menjelaskan pertanyaan berbobot, question, terus menanyakan aktif. Ya. Berarti nanti yang ingin Bapak kembangkan adalah present, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Dari ketiga kompetensi tersebut, Pak G, mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya, mungkin mengajukan pertanyaan berbobot dan bisa mendengarkan aktif. Ya, dari mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif tersebut, nanti kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching yang akan Bapak laksanakan? Di proses coaching ini saya ingin coaching saya ini bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dan mendapatkan solusi untuk sendiri. Nanti berarti yang dengan harapkan adalah si coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu Pak. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan untuk sekarang. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan lancar dan dapat menghasilkan solusi yang terbaik, dan kita kita lanjutkan modul kita nanti setelah coaching selesai. Itu tadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Diki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Diki sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Kira-kira ingin ada yang disampaikan Bapak ya? Iya Pak. Saya di sini
tentang permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah saya. Menurut kacamata saya, bahwa pembelajaran yang ada di sekolah saya ini masih menggunakan metode lama, yaitu seperti ceramah. Karena 80% dari guru yang ada di sekolah saya ini masih guru senior. Sehingga dalam kacamata saya juga, dalam pengamatan saya, melihat anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran ini sedikit bosan, karena metode yang digunakan itu ceramah dan memberi tugas, ceramah dan memberi tugas. Demikian, Pak. Jadi bisa saya garis bawahi, metode di sekolah Bapak ini terkesan monoton, Pak, tidak ada variasinya. Iya, Pak. Kemudian dari itu apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan dalam percakapan ini nanti saya bisa menemukan langkah-langkah untuk membantu rekan-rekan saya dalam merubah dari metode pembelajaran yang dulunya ceramah yang menuntun menjadi pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu. Jadi Bapak nanti ingin menggunakan metode yang bervariasi di kelasnya itu, Pak. Iya, Pak. Untuk itu kira-kira sekarang kalau diibaratkan idealnya itu levelnya 10 Pak ya. Kira-kira di tempat Bapak ini level berapa ya? Kalau saya mati saat ini mungkin masih level 5 lah ya, karena mengingat guru yang ada di tempat saya ini masih 80%-nya dari guru-guru senior. Oke, di level 5 Pak ya. Nah, nantinya ingin Bapak tingkatkan ke level berapa kira-kira setelah nanti menemukan solusi? Tidak banyak Pak ya, mungkin 7. Setidaknya ada peningkatan. Jadi dari perkembangan ada, karena saat ini saya menganggap bahwa pembelajaran tadi yang saya sampaikan bahwa metode yang digunakan itu masih metode lama. Saya ingin mengajak untuk guru-guru yang khususnya guru-guru senior itu lebih bervariasi pembelajarannya, bisa menggunakan metode yang sekarang seperti aplikasi-aplikasi yang minimalnya dengan menggunakan PowerPoint. PowerPoint, oke Bapak. Ya, jadi bisa saya tangkap ke level 7 Pak. Iya. Kira-kira untuk mendapatkan level itu usaha apa yang Bapak ingin lakukan? Mungkin saya akan melakukan pendampingan dan juga mentoring dalam proses ini, karena kalau awalnya saya mempunyai pikiran untuk berkonsultasi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah ingin bagaimana kalau mengadakan workshop untuk pelatihan, tapi mungkin menurut saya metode yang lebih tepat digunakan ini adalah metode mentoring. Ya, jadi Bapak nanti ingin menggunakan 3 metode yang workshop, mentoring, maupun pelatihan. Dari ketiga itu kira-kira lebih dispesifikkan yang mana yang bisa cepat terrealisasi dan bisa Bapak praktekkan dengan cepatnya. Mungkin dengan metode mentoring, Pak. Kalau workshop mungkin kita memerlukan waktu juga, Pak ya. Waktu, selain waktu juga biaya, karena dalam penyelenggaraan workshop itu nanti kita juga memerlukan biaya. Selain itu kita juga memerlukan narasumber yang pas dalam permasalahan. Iya, betul sekali. Jadi memerlukan banyak biaya dan usaha ya. Nah, kira-kira apa ada nanti rekan Bapak yang ingin Bapak ajak biar apa ya, nanti usaha Bapak ini berjalan dengan baik dan lancar? Ada Pak, di tempat saya itu ada Pak Prayet dari Guru SPK, itu kebetulan beliau juga CGP. Jadi kedepannya nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti Bapak akan melaksanakan mentoring dengan rekan Bapak terkait cara belajar, cara mengajar, metodenya lebih bervariasi lagi. Iya. Kira-kira kapan rencana Bapak ini akan direalisasikan?
secepatnya Pak, secepatnya, karena ini termasuk tahun pelajaran baru Pak. Jadi dalam secepatnya mungkin minggu-minggu depan ini saya akan melakukan kolaborasi dengan Pak Prayet dalam membantu guru-guru senior ini agar bisa merubah metode pembelajaran yang dari metode lama menjadi yang lebih bervariatif. Bagus sekali Pak ya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah, dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapatkan ya? Yang saya dapatkan, saya lebih bisa, yang pertama memantapkan, yang kedua saya bisa menemukan solusi dan juga langkah-langkah dalam membantu rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Oke, alhamdulillah Bapak sekarang sudah menemukan solusinya dari pemasarannya sendiri, yaitu nanti akan mengadakan mentoring dengan rekan sejawat, kemudian mengajak guru-guru yang senior untuk membuat atau belajar bagaimana mengajar dengan metode yang lebih bervariasi lagi ya. Semoga rencana Bapak ini bisa dilaksanakan dengan baik dan nanti bisa bercerita lagi dengan saya bagaimana hasilnya. Iya Pak, nanti hasilnya bagaimana pasti saya akan bercerita dengan Pak Diki. Ya barangkali mungkin kedepannya saya bisa berkolaborasi dengan Pak Diki. Ya, terima kasih atas ceritanya Pak ya. Ya sama-sama. Bisa lancar nih. Ya. Terima kasih juga Pak waktunya sudah memberikan kesempatan pada saya untuk ngobrol-ngobrol ya mengenai perkembangan yang ada di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih Pak Diki ya. Sama-sama Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Alhamdulillah Pak Diki tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan lancar Pak Nggih. Di awal tadi sebelum proses coaching itu berlangsung, saya menanyakan beberapa indikator ketercapaian yang Bapak harapkan seperti itu. Nah, setelah melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian apa saja yang sudah Bapak lakukan? Jadi di coaching ini tadi saya melakukan coaching dengan mencetak alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, terus tanggung jawab, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach saya ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan solusi yang dibuatnya sendiri. Seperti itu Pak G. Tadi ketika proses coaching berlangsung, saya mengamati prosesnya dan hasil observasi dari saya yaitu sudah bagus Pak. Proses coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita, bahwa Bapak sudah menanyakan tujuan, terus menanyakan tentang apa itu identifikasi atau permasalahan yang dihadapi Puji, dan juga sudah memberikan pertanyaan berbobot terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Puji, dan juga menanyakan tentang bagaimana tanggung jawab ke depannya terkait rencana aksi yang telah disusun oleh Puji, seperti itu Pak. Sehingga Puji mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi ketika saya mengamati bahwa proses coaching ini yang Bapak lakukan tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada Puji, seperti itu Pak. Selamat Pak G untuk keberhasilan coaching hari ini. Sebelum kita akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini, ada pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa saja yang akan ingin Bapak kembangkan? Jadi potensi yang saya kembangkan, saya ingin lebih lagi memahami proses kita ini sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali Pak Diki. Terima kasih. Tadi dalam proses coachingnya juga sudah terlihat bahwa pertanyaan yang Bapak berikan kepada Puji sudah pertanyaan
berbobot dengan sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Puji. Dan semoga saya berharap ke depannya nanti coaching yang akan Bapak lakukan selanjutnya di waktu yang kemudian itu akan semakin baik lagi, dan juga coaching yang Bapak coaching nanti bisa menemukan solusi dan dapat melaksanakan perencanaannya sesuai dengan harapannya. Saya akhiri sampai di sini Pak Nggih. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.